Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Supriyatna dan kedua teman saya yaitu Haliza Aprianti dan Putri Nurul Umi. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai atribut sampling untuk pengujian pengendalian. Dari materi tersebut ada beberapa subbab materi. Yang pertama yaitu statistical sampling, yang kedua statistical sampling models, yang ketiga attribute sampling models, yang keempat fixed sample size attribute sampling, yang kelima stop orgo sampling, dan yang keenam yaitu discovery sampling. Baik, yang pertama yaitu statistical sampling. Seperti disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga, dalam auditnya, auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan melakukan pengujian atau tes terhadap karakteristik sebagai bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Dalam melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagian bukti tersebut, auditor dapat menempuh 4 cara. Yang pertama yaitu mengambil sampel 100%. Yang kedua melaksanakan judgment sampel. Yang ketiga yaitu melakukan representative sampel. Dan yang keempat yaitu melakukan statistical sampel. Baik, tipe sampel yang pertama yaitu sampel 100%. Contoh penerapan sampelnya yaitu semua faktur penjualan di atas 400.000 diperiksa oleh auditor. Auditor dapat menggunakan 100% sampel dalam auditnya, yaitu dengan memeriksa misalnya semua faktur yang menyangkut jumlah penjualan di atas 400.000. Jika auditor menggunakan cara pemeriksaan ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting atau kunci, yaitu jumlah rupiah penjualan di atas 400.000 dianggap penting untuk diperiksa oleh auditor. Hasil pemeriksaan terhadap faktur yang berisi jumlah penjualan di atas 400.000 tersebut bersifat konklusif, namun hanya untuk faktur penjualan yang diperiksa saja. Untuk faktur penjualan yang berisi penjualan 400.000 atau kurang, auditor tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya. Selanjutnya tipe sampel yang kedua yaitu judgment sampel. Dalam judgment sampel, auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangannya. Sebagai contoh, auditor memilih bulan Juni sampai dengan September sebagai periode pengujian. Dengan pertimbangan dalam bulan-bulan tersebut, transaksi yang bersangkutan dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Auditor memeriksa semua faktur penjualan yang dibuat dalam periode pengujian atau tes period tersebut untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern terhadap transaksi penjualan. Dalam judgment sampel ini, auditor memilih sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor pula. Pengambilan sampel ini tidak dapat disebut dengan statistical sampel karena hasil evaluasi terhadap anggota sampel tidak dapat secara matematis diproyeksikan bagi anggota populasi yang tidak diperiksa. Karena sampel yang diambil tidak mewakili anggota populasi, karena faktur penjualan yang dibuat di luar tes period tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota tersebut. Selanjutnya yaitu tipe sampel representative sampel. Dalam auditnya, auditor dapat pula menggunakan representative sampel, yaitu dengan memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Dengan cara ini, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tidak seperti judgment sampel tadi, yaitu hanya bulan-bulan tertentu saja. Sedangkan dalam representative sampel ini semuanya memiliki kesempatan untuk dipilih. Jadi itu perbedaannya. Kenapa tadi
Judgment sample tidak bisa disebut sebagai statistical sample karena tidak bisa mewakili semua populasi. Namun karena evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel tidak dilakukan secara matematis, maka representatif sampel tidak dapat disebut sebagai statistical sample juga. Jadi masih belum bisa disebut statistical sample juga karena pemeriksaannya tidak dilakukan secara matematis. Nah, selanjutnya tipe yang terakhir yaitu statistical sample. Dalam statistical sample, auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini, jika dua orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel dengan statistical sample ini, maka semua auditor tersebut akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistik. Dengan kata lain, statistical sample akan menjamin objektivitas hasil evaluasi terhadap objek yang diperiksa. Materi selanjutnya yaitu statistical sampling models. Statistical sampling dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu atribut sampling dan yang kedua variable sampling. Atribut sampling atau disebut pula proportional sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern dalam pengujian pengendalian. Sedangkan variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun dalam pengujian substantif. Di sini kita hanya akan membahas mengenai atribut sampling models. Karena untuk variable sampling models itu akan dibahas pada bab berikutnya, mungkin oleh kelompok 10. Oke, langsung saja. Atribut sampling models terbagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu fixed sample size attribute sampling, yang kedua stop or go sampling, dan yang ketiga yaitu discovery sampling yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fixed sample size attribute sampling. Model pengambilan sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sampel dengan model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Misalnya, dengan model ini auditor dapat memperkirakan berapa persen bukti kas keluar atau voucher yang terdapat dalam populasi tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap. Model ini terutama digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan menjumpai beberapa penyimpangan atau kesalahan. Berikut ini akan diuraikan penggunaan fixed sample size attribute sampling dalam pengujian pengendalian terhadap sistem penjualan kredit. Prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Yang kedua, penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, penentuan besarnya sampel. Yang keempat, pengambilan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Yang kelima, pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. Yang keenam, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. 2. Stop or go sampling. Model pengambilan sampel ini sering juga disebut dengan decision attribute sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Jika auditor menggunakan fixed sample size attribute sampling, kemungkinan ia akan banyak mengambil sampel. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model attribute sampling yang lain, yaitu stop or go sampling. Dalam stop or go sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Selanjutnya,
Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan stop or go sampling adalah sebagai berikut. 1. Tentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan. 2. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. 3. Buatlah tabel stop or go decision. 4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. Yang ketiga, discovery sampling. Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah atau mendekati 0. Dalam model ini, auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menentukan paling tidak satu kesalahan, jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. Discovery sampling dipakai oleh auditor untuk menentukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain. Discovery sampling digunakan pula oleh auditor dalam pengujian substantif. Jika tujuan audit untuk menemukan paling tidak satu kesalahan yang mempunyai dampak potensial terhadap suatu akun, discovery sampling umumnya dipakai untuk tujuan tersebut. Prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut. 1. Tentukan atribut yang akan diperiksa. Yang kedua, tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambilnya. 3. Tentukan tingkat kesalahan. 4. Tentukan desired upper precision limit. 5. Tentukan besarnya sampel. 6. Periksa atribut sampel. Dan 7. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.